Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tata kebaktian Minggu Advent ketiga, Gereja Kristen Pasundan, tema menantikan Kristus dengan mewarta kabar baik. 13 Desember tahun 2020. Sebelum kita memulai kebaktian, terlebih dahulu membacakan pokok-pokok warta jemaat. Mohon jemaat makin berdiri. Minggu ini kita tiba pada Advent ketiga, yang disebut Gaudete, yang artinya bersukacitalah. Pengharapan kita semakin terang, sebab kelahiran Kristus kian dekat. Kedatangannya ke dunia adalah kabar sukacita, ya patut kita syukuri. Caranya terbaik menyukurinya ialah dengan terus mewartakan kabar sukacita itu agar lebih banyak orang yang menerima pengharapan baru bagi hidupnya. Mari kita menghayati kembali panggilan kita dengan memuliakan kebaktian Minggu Advent ketiga ini. Nyalakan lilin
marilah kita menyambut firman Tuhan dan para pelayanan kebaktian dengan menyanyikan KJ 322. Jemaat yang terkasih, mari kita mengukuhkan kebaktian Advent ketiga ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengutus anak tunggalnya bagi kita. Kasih Kristus menerangimu dan memberimu damai sejahtera. Kebaktian Minggu Advent 3 ini bertema, sudahkah kita menanti dengan mewartakan kabar baik? Dengan nas pembimbing diambil dari Yesaya 61 ayat pertama sampai ketiga yang berkata demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mohon jemaat duduk kembali. Mari merendahkan hati di hadapan Allah
dan mengakui segala kesalahan kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dengan pengakuan akan kecenderungan kami yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kami menutup diri kami untuk mewartakan kabar sukacita tentang kehadiran-Mu yang membawa keselamatan. Lebih daripada itu, kami bahkan menghalangi mereka yang rindu akan terang keselamatan dan membiarkan dalam kegelapan yang membawa pada kebinasaan. Jemaat yang terkasih, dengarlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sambutlah anugerah pengampunan dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Dari
Jemaat mohon berdiri, kita akan bermazmur secara berbalasan. Mazmur 126 dengan judul Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Seperti memberikan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Kita akan menyanyikan KJ 48. Sebelum kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Ya Tuhan, nyala kami dalam sukacita menyambut Advent ketiga ini. Bersama-sama kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami bersama-sama meyakini bahwa dalam masa penantian ini, firman Tuhan yang akan menguatkan kami, firman Tuhan yang akan meneguhkan kami untuk menapaki hari-hari ke depan, melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Maka tolong kami, berkati setiap kami, curahkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh bersama-sama kami mengerti dan kami pahami, juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dari Injil Yohanes, pasal pertama, ayat 6-8, dilanjutkan ayat 19-28. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis.
Demikian pembaca Alkitab kita, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Maranatha. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan yang baik dan bersyukur karena kasih juga penyertaan Tuhan boleh terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Meskipun pandemi saat ini belum selesai, COVID-19 masih bersama-sama kita lawan, dan kita bersama-sama juga memutus rantai penyebaran dengan menjaga jarak dan juga mematuhi setiap protokol kesehatan. Dan bersyukur Bapak Ibu, dalam masa pandemi ini juga saya boleh bersama-sama membagikan firman Tuhan kepada jemaat GKP Jati Asih dalam daring atau online, di mana saya juga menyapa Ibu Bapak yang beribadah saat ini. Dan dalam masa Advent ketiga, masa penantian ini Bapak Ibu, kita bersama-sama mau diajak untuk memaknai Advent ketiga sebagai bentuk masa penantian dalam rasa sukacita. Karena dalam masa penantian itu juga kita bersama-sama mau diajak untuk melihat karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kita diajak bersukacita dalam masa penantian karena bersama-sama pun kita merasakan bahwa kasih penyertaan Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Dan dalam masa penantian ini Bapak Ibu, di minggu Advent ketiga, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi pembaca kitab kita tentang Yohanes Pembaptis. Ia adalah sosok yang mempersiapkan jalan bagi Mesias untuk memberitakan kerajaan Allah. Dia mempersiapkan jalan bagi Mesias untuk tampil. Dan Bapak Ibu, tugas Yohanes Pembaptis menjadi tugas yang juga mendorong semangat untuk orang-orang Israel kembali berpengharapan. Karena di tengah-tengah situasi dan kondisi ekonomi dan politik orang Israel, mereka layaknya orang-orang yang kehilangan pengharapan. Tetapi dengan kehadiran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Mesias, Yohanes Pembaptis mau mengajak orang-orang Israel untuk kembali memiliki harapan karena Mesias akan datang untuk membebaskan mereka. Dan Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis sebagai sosok yang tampil menyerukan akan kehadiran Mesias. Dia menjadi sosok yang juga memberi kesaksian di mana dirinya tidak ditempatkan pada posisi yang terdepan. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa perannya itu hanya mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dia bukan Mesias, tetapi dia yang mempersiapkan jalan untuk Mesias hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan sosok Yohanes Pembaptis ini Bapak Ibu, bersama-sama mau kita renungkan dan kita lihat tatkala ia berani untuk mewartakan tentang kehadiran Mesias di tengah-tengah orang Israel yang ada dalam keadaan tidak berpengharapan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, akan menjadi mudah tampaknya bagi Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias tatkala orang-orang Israel mengerti dan juga memahami serta mengingat janji Allah untuk kedatangan Mesias. Tetapi sulit tatkala bangsa Israel ada dalam keterhimpitan hidup. Jangankan mengingat janji Allah untuk kedatangan Mesias, untuk mempertahankan hidup saja, mereka terlunta-lunta. Kita dapat membayangkannya Bapak Ibu, bagaimana Yohanes Pembaptis dengan gigih berjuang untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias.
bukan hanya menghadapi orang-orang Israel yang tanpa pengharapan, tetapi ia juga menghadapi para imam dan juga orang-orang Farisi yang mempertanyakan Yohanes Pembaptis. Dan di situ Bapak Ibu, Yohanes dengan gamblang dan jujur berkata, dia bukan Mesias, dia bukan Elia, dia bukan siapa-siapa. Dia mengaku bahwa dirinya yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Kerendahan hati Yohanes Pembaptis dalam menjawab tudingan-tudingan para imam dan ahli Farisi inilah Bapak Ibu, yang seharusnya menjadi contoh baik. Kita tidak membanggakan diri dengan setiap aksi-aksi kita, tetapi lebih kepada mempertunjukkan apa yang sudah kita perbuat demi kebaikan banyak orang. Yohanes Pembaptis menampilkan diri sebagai seorang yang rendah hati. Ia tidak jumawa meskipun pengikutnya saat itu banyak, bahkan memberikan diri untuk dibaptis. Tetapi ia menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia hanya penyiap jalan bagi Mesias. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, dalam minggu Advent ketiga ini, kita bersama-sama diajak untuk merefleksikan tentang persiapan kita untuk menyambut kehadiran Kristus kembali. Pertama-tama kita mau diajak untuk melihat bagaimana diri kita sebagai seorang yang beriman dapat mencontoh perilaku Yohanes Pembaptis yang dengan penuh iman kita juga mempercayai bahwa janji-janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tidak sampai pada titik di mana kita mengingat dan juga mengamini janji Tuhan, tetapi kita juga mau diajak untuk mengingatkan saudara-saudara kita lain yang kehilangan pengharapan. Yohanes Pembaptis yang mengimani dan mengamini janji Tuhan itu tidak menelannya sendiri, tetapi ia mau untuk berbagi dengan orang lain. Yohanes Pembaptis sosok yang mau mengajak dan juga mau merangkul banyak orang untuk mempersiapkan diri kepada kedatangan Mesias. Dia tidak mencari jalan sendiri, dia tidak mencari selamat sendiri, tetapi dia mau untuk merangkul orang-orang di sekelilingnya. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita sebagai pribadi, sebagai bagian dari gereja, mau untuk menyuarakan pengharapan kepada setiap orang-orang yang kehilangan pengharapan? Atau kita hanya masa bodoh dengan kehidupan orang lain? Yang penting saya selamat, yang penting saya bisa bersyukur, yang penting saya bisa menjalani kehidupan dengan sukacita, orang lain nanti dulu. Kita mau diajak bersama-sama pertama untuk mengingat dan juga meneladani sikap Yohanes Pembaptis. Jadilah pewarta, jadilah orang-orang yang mewartakan janji pengharapan Allah bagi setiap orang. Karena Allah adalah sumber pengharapan bagi setiap mereka yang kehilangan pengharapan. Yang kedua Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis ketika mempersiapkan jalan bagi Mesias, mau menunjukkan diri juga sebagai sosok yang rendah hati. Dia memiliki banyak pengikut, dia memiliki banyak orang-orang yang memberikan diri untuk dibaptis. Dia menjadi sosok yang saat itu fenomenal karena mengajak orang-orang untuk bertobat. Tetapi dia dengan penuh kerendahan hati mengaku bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Hal ini kita mau diajak juga untuk yang kedua. Sudahkah kita melakukan banyak hal tanpa harus mengagung-agungkan diri? Sudahkah kita menolong orang lain tanpa mengungkit hal-hal baik yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita bersama-sama mewartakan kerajaan Allah, memberikan pengharapan bagi setiap orang, menolong orang lain tanpa mengungkit, kalau bukan saya, kamu tidak selamat. Kalau bukan saya, kamu tidak tertolong, dan sebagainya. Hari ini Bapak Ibu, dalam menyambut Advent ketiga, dengan penuh sukacita, kita bersama-sama mau diajak untuk mengingat dan juga melihat, serta merefleksikan diri kita, untuk menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah yang baik. Kita diajak untuk bersama-sama memberikan pengharapan bagi setiap orang-orang yang kehilangan pengharapan. Kita mau diajak untuk dengan rendah hati ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, menolong orang lain, bahkan memberikan pengharapan bagi setiap orang lain. Marilah kita menyambut Advent ketiga, sekaligus menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan membagikan pengharapan kepada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin.
Jemaat, mohon bakin berdiri. Kita akan mengaku iman kita di hadapan Allah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, Ia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari Ia ketikan, bangkit pulang dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati, kita menaikkan syafaat kita, dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan hari ini Tuhan, bersama-sama kami mau diingatkan untuk mewartakan kabar sukacita pengharapan akan kedatangan Mesias. Kami diajak untuk meneladani sikap Yohanes Pembaptis yang mau dengan rendah hati ketika sudah melakukan hal-hal yang baik bagi banyak orang. Tolong kami, bantu kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan hal yang serupa dengan Yohanes Pembaptis, mempersiapkan jalan bagi Mesias dengan mewartakan sukacita dan pengharapan yang datang dari Tuhan kepada setiap orang-orang yang kekurangan pengharapan. Dan saat ini juga kami diajak untuk rendah hati, bantu kami, tolong kami, agar kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang tinggi hati, tatkala kami sudah melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, nyala kami dalam syafaat kami saat ini, bersama-sama kami berdoa, menaikkan syafaat kami. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sakit dan juga dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Saudari Iren Katalista Hutagalung, Ibu Samaria Simamora, Ibu Rengsi Pakpahan, Bapak Manahan Manurung, Bapak Nelson Pakpahan, Ibu Sri Mastuti Sitompul, Ibu Purnama Tondang, Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahaluta, Ibu Timestiana Tampu Bolon, dan saudara-saudara kami yang lain yang ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Tuhan menolong memberkati kehidupan mereka, obat makanan, minuman, bahkan perawatan medis dan juga perawatan keluarga. Semua boleh menjadi sarana pemulihan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami menyerahkan kehidupan mereka ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, bersyukur bersama-sama dalam pekan ini untuk jemaat-jemaat kami, saudara-saudara kami yang melakukan pertambahan usia. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan bagi Bapak Henry Setiawan Siagian, Bapak Wespar Huta Barat, Saudara Ivander Manulang, Bapak Hotma Santosa Simanjuntak, Ibu Minar Huta Barat, Ibu Yosia Reska Putri Purba. Tuhan yang akan memberkati pertambahan usia yang terjadi bagi kehidupan saudara-saudara kami. Kiranya hikmat kebijaksanaan juga kesehatan Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami yang dalam pekan ini mengalami pertambahan usia. Kami menyerahkan kehidupan mereka ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hari ini kami juga bersama-sama berdoa ya Tuhan secara khusus bagi keluarga Bapak Riki Nanlohi, juga bagi keluarga Bapak Riki Stefanus. Tuhan yang memberkati keluarga Bapak Riki Nanlohi dan juga Bapak Riki Stefanus dalam setiap pekerjaan aktivitas dalam kehidupan, biar cinta kasih Tuhan boleh terus menaungi. Kami menyerahkan kehidupan kedua keluarga kami ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi segenap jemaat-Mu GKP Jemaat Jatiasi, dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan yang akan memberkati usaha, pekerjaan, kesehatan kami. Anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka Tuhan yang akan menolong memberkati. Pun kami berdoa bagi anak-anak muda kami dalam masa muda mereka Tuhan yang akan menolong memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk penata layanan di jemaat-Mu GKP Jemaat Jatiasi. Kami berdoa bagi Pendeta Rudolfo bersama dengan Bapak Ibu Penatua, para pengurus komisi dan juga setiap penata layan yang mengambil bagian dalam kehidupan berjemaat di GKP Jatiasi. Tuhan tolong, Tuhan bantu, berikan hikmat, sukacita dan juga pengharapan tatkala melayani Tuhan, agar semua pelayanan yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Pun kami berdoa ya Tuhan untuk unit sekolah TKK Kristen Pasundan, juga setiap pengawas perbendaharaan jemaat. Tuhan akan menolong memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, agar itu semua boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka masing-masing dan juga bagi setiap jemaat. Ya Tuhan, nyala kami pun kami berdoa bagi kehidupan pelayanan secara klasis, sinodal, dan juga kehidupan ekumenis. Tuhan yang akan menolong memberkati untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Persiapan-persiapan Natal, Tuhan yang akan menolong memberkati. Dan Tuhan yang akan senantiasa menjaga, melindungi kehidupan beribadah kami, dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Perjuangan hak asasi manusia yang masih terus digaungkan. Penanggulangan COVID-19 yang terus diupayakan. Tuhan yang bantu, Tuhan yang tolong. Pimpin para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Agar mereka dapat memimpin dengan bijak seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan doa ini kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita membacakan firman Tuhan dari Tawari 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlas. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita menghimpun persembahan syukur kita dengan diiringi nyanyian KJ 288. Kini pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang saat ini sudah bersama-sama kita renungkan. Jadilah pewarta sukacita kedatangan Mesias. Jadilah orang-orang yang senantiasa mewartakan pengharapan bagi setiap mereka yang kehilangan pengharapan.
rendah hatilah tatkala kita sudah melakukan yang terbaik untuk kehidupan orang lain. Kita menyambut nyanyian NKB 212 bait pertama dan kedua. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau, Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang dan selama-lamanya. Amin.